Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan dengan NIM 37 dan teman-teman saya yang bernama Sarah Rinda dengan NIM 26, Regina Safrida NIM 28, Brigita Dita Larasati NIM 30, Dita Alfa Alfiani NIM 31, Yovinga Anissa Dwi NIM 32, dan Inayatul Munah NIM 33. Yang pertama, hukum Stokes. Hukum Stokes berbunyi, jika sebuah bola bergerak dalam suatu fluida yang diam, maka bola itu akan bekerja suatu gaya gesek dalam bentuk gaya gesek, dan arahnya berlawanan dengan arah gerak bola itu sendiri. Untuk pengertian hukum Stokes sendiri adalah gaya gesek antara suatu permukaan benda padat yang bergerak dengan fluida akan sebanding dengan suatu kecepatan relatif gerak benda ini kepada fluida. Hambatan gerak di dalam fluida disebabkan gaya gesek antara bagian fluida yang melekat ke permukaan suatu benda dengan bagian fluida di sebelahnya. Gaya gesek tersebut sebanding dengan koefisien viskositas fluida. Semakin cepat gerakan suatu benda, maka semakin besar gaya geseknya, karena gaya berat benda tepat seimbang dengan gaya gesek, dan benda jatuh dengan kecepatan tetap sebesar V. Syarat berlakunya hukum Stokes. Yang pertama, ruang tempat fluida terbatas. Yang kedua, tidak ada turbulensi di dalam fluida. Yang ketiga, kecepatan V tidak besar sehingga aliran masih linier. Peranan hukum Stokes dalam bidang pertanian. Adanya hukum Stokes digunakan untuk mengetahui kadar debu, lempung, dan pasir dalam suatu tanah, sehingga kita dapat mengetahui tekstur dari tanah. Dengan demikian, kita dapat mengetahui tingkat kesuburan tanah dan tingkat kesesuaiannya jika digunakan sebagai lahan pertanian. Misalnya, ketika tekstur tanahnya lempung, tanah akan lebih susah dalam menyerap air, sehingga tanah tersebut kurang sesuai jika digunakan sebagai lahan pertanian. Rumus hukum Stokes, yaitu 6 dikali dengan P, kemudian dikali dengan koefisien viskositas, lalu dikali dengan jari-jari bola, dan dikali dengan V, yaitu laju relatif benda pada fluida. Contoh soal. Sebuah bola logam berdiameter 200 mm jatuh ke dalam cairan gliserin yang memiliki koefisien viskositas 1,5 PA sehingga memiliki kecepatan 0,2 meter per sekon. Tentukan gaya gesekan Stokes antara bola dan gliserin. Diketahui diameternya 200 mm sama dengan 0,2 meter dan jari-jarinya 0,1 meter. Kemudian viskositas lidahnya 1,25 PA, kecepatan 0,2 meter per sekon. Ditanya gaya gesekan Stokes. Penyelesaiannya, gaya gesekan Stokes F sama dengan 6 kali B kali viskositas fluida kali jari-jari kali kecepatan, sama dengan 6 kali 3,14 kali 1,25 kali 0,1 kali 0,2. Jawabannya 0,471 Newton. Selanjutnya, viskositas. Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar atau kecilnya gesekan di dalam fluida. Semakin besar viskositas,
maka sulit fluida untuk mengalir dan menunjukkan bahwa sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. Dalam zat cair, viskositas dihasilkan gaya kohesi antara molekul zat cair, sedangkan dalam gas, viskositas muncul karena tumbukan antara molekul gas. Cara menentukan viskositas. Viskositas ditentukan menggunakan alat viskometer. Viskometer sendiri dibagi menjadi 4, yaitu viskometer kapiler atau slot, ditentukan dengan mengukur waktu yang diperlukan untuk melewati antara dua tanda saat mengalir karena gravitasi melalui viskometer ini. Yang kedua, viskometer Hubble. Prinsip kerjanya melempar bola kaca melalui tabung gelas yang berisi zat cair. Kecepatan bola jatuh adalah fungsi dari harga resiprok sampel. Selanjutnya, viskometer cup dan bob. Prinsip kerjanya yaitu sampel digeser ke dalam ruangan antara dinding luar dari bob dan masuk dinding dalam dari cup, di mana bob masuk tepat di tengah-tengah. Yang terakhir, viskometer cone dan blade. Sebuah sampel ditempatkan tepat di tengah-tengah papan, lalu kemudian dinaikkan sampai posisi di bawah kerucut. Kerucut digerakkan oleh motor dengan berbagai macam kecepatan, dan sampelnya digeser ke dalam ruang semi transparan yang diam dan kerucut yang berputar. Faktor-faktor viskositas. Yang pertama, tekanan. Viskositas cairan naik dengan naiknya tekanan, akan tetapi viskositas gas tidak dipengaruhi oleh tekanan. Yang kedua, temperatur. Viskositas turun dengan naiknya suhu, akan tetapi viskositas gas naik dengan naiknya suhu. Yang ketiga, adanya zat lain. Adanya bahan tambahan seperti bahan suspensi maka dapat menaikkan viskositas air. Yang keempat, ukuran molekul. Viskositas naik dengan naiknya berat molekul. Yang kelima, konsentrasi larutan. Viskositas akan berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Rumus viskositas, yaitu dengan 6 dikali dengan P, kemudian kali koefisien viskositas fluida, dikali R atau jari-jari bola, lalu dikali dengan V kelajuan bola. Contoh soal viskositas. Sebuah kelereng dengan jari-jari 0,5 cm jatuh ke dalam bak berisi oli yang memiliki koefisien viskositas 110 kali 10 pangkat min 3 Newton kali S per meter persegi. Tentukan besar gesekan yang dialami kelereng jika bergerak dengan kelajuan 5 meter per sekon. Dengan rumus 6 Pi kali koefisien viskositas fluida kali jari-jari kali kecepatan, yaitu sama dengan 6 Pi kali 5 kali 10 pangkat min 3 kali 110 kali 10 pangkat min 3 kali 5, sama dengan 6 Pi kali 5 kali 10 pangkat min 3 kali 110 kali 10 pangkat min 3 kali 5. Sama dengan 16.500 Pi kali 10 pangkat min 6. Hasilnya 1,65 Pi kali 10 pangkat min 2 Newton. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.